Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara macam dari keberanian adalah berani dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kecuali jika ada salah satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar atau seseorang melakukan kemungkaran, yakni dengan melakukan kemaksiatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya kepada kebaikan dan melarang kemungkaran dan kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keberanian dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Faqala alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ." Tidak sepatutnya bagi kaum mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka itu dapat menjaga dirinya. Wa qala Abu Darrin radhiyallahu anhu, wa amaroni an aqula bil haqq wa in kana murra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku mengatakan yang benar meskipun pahit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Di antara contoh bentuk keberanian yang berikutnya adalah berani dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Oleh karenanya seorang muslim selalu berusaha dalam menuntut ilmu. Ia berani hijrah ke suatu tempat jauh dengan keluarga untuk menuntut ilmu, dan ia berani bertanya dan meminta penjelasan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karenanya, para sahabat biasa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta penjelasan terhadap suatu perkara tanpa rasa malu. Kemudian, berani mengakui kesalahan. Seorang muslim selalu cenderung kepada hak dan kebenaran. Ketika ia keliru, ia segera mengakui kesalahan, menyesali dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Di antara kisah dari Nabi Adam alaihissalam saat beliau memakan pohon yang diharamkan, beliau mendurhakai Tuhannya. Ia segera mengakui kesalahannya dan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala sehingga Allah menerima taubatnya. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam saat ditelan ikan yang besar, beliau segera kembali kepada Tuhannya
berzikir dan meminta ampunan sehingga Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dari keadaan itu. Ketika itu beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Demikianlah seorang muslim. Ia selalu kembali kepada kebenaran. Jika ada dosa atau kesalahan, maka ia segera bertaubat, meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kemudian, di antara contoh bentuk keberanian adalah keberanian dalam berperang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk menghadapi musuh-musuhnya. Faqala ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Dan seorang muslim tidaklah takut mati di jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah merupakan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong agar seorang menjadi orang yang kuat. Beliau bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qadarullahi wa ma saa'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Berusahalah untuk mengejar hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan jangan bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, maka jangan katakan, kalau sekiranya aku melakukan ini dan itu, tentu akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, Allah Ta'ala mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan karena kata, kalau sekiranya membuka pintu amalan syaitan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, seorang muslim harus menjadikan pemberani sebagai sifat yang selalu melekat pada dirinya untuk melakukan suatu kebenaran. Naam thayyib, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.